Orang naik mobil, tiba-tiba diberhentiin. Dipaksa buka pintu belakangnya gitu. Terus si mas-mas ini tuh kayak ngerekam, ditanya kenapa tidak dijawab. Kenapa, Pak? Akhirnya kayak tensinya naik, ketika mau minggir ini, dia kabur. Dan karena ada Bapak Dishub di depan, sepertinya tuh kayak berusaha ingin memberhentikan gitu. Tapi dia ngegas terus dan tiba-tiba waktu videonya ngarah ke depan ternyata, loh, ada Bapak Dishub di sana, kok bisa nyangkut? Mending kita jangan ngeliatin anak gym, jangan ngeliatin kuli, ngeliatin ini. Mas-mas ini siapa namanya? Kemarin di TikTok kayak lucu banget, bro. Jadi kan ada orang kayaknya bikin video di TikTok gitu, bikin video di TikTok terus kayak yang goreng kerupuk. Goreng kerupuknya pakai lengan pendek karena apa? Karena panas tentu saja gue yakin. Terus sambil sebat, sambil ngerokok. Terus orang pada komen gitu. Komennya marah-marah. Kok nggak ada yang jijik ya? Kemarin beras di buset, pantas gue pernah makan kerupuk kaleng tapi kayak bau rokok segala macam gitu, marah-marah. Terus akhirnya dibalasnya dengan pakai baju tertutup dan tidak merokok. Lucu banget, cara menghadapinya kocak. Di Twitter sempat ada tweet orang yang memuja mas-mas ini karena badannya bagus dan mukanya ganteng. Gokil. Ini cara menghadapi komplain yang bagus. Ada pita aja main di sini. Gue pengen tahu kan TikToknya apa ya. Menarik tahu ngelihat orang goreng kerupuk tuh, nggak tahu kenapa dah. Langsung bergede gitu loh soalnya. Gitu. Ini gue kayaknya bakal ngabisin waktu lama nih kalau misalkan nontonin dia tuh langsung. Mending mas-mas ini udah nggak usah kita debatin kayak anak gym atau anak. Oh, bapaknya jualan kerudung jadi harus dicoba. Kenapa gak cocok banget? Oke, kita ke perdebatan lain. Yang ini rasanya lebih serius karena perkaranya ini menyebalkan sekali. Jadi perkara kali ini sederhananya adalah sebuah masalah yang didatangkan oleh orang yang gak tahu apakah dia attention whore atau dia orang yang pengen terkenal atau terlalu pengen asik tapi lupa batas atau nggak tahu kalau sosial media orangnya banyak atau nggak tahu perdebatannya banyak sekali karena dia ngasih rokok ke kucing. Lu nggak tahu beberapa tahun lalu tuh ada orang yang bilang kucing gembel aja jadi masalah panjang. Ini kucing, ya Allah, pecinta kucing banyak sekali men di Indonesia. Lu nyari lawan yang salah kalau begitu ceritanya. Jadi intinya ada video gitu. Videonya ngasih lihat animal cruelty nih men, harus disensor. Jadi kayak kucingnya itu kayak di taruhin rokok gitu terus karena kucingnya nggak mau ngisep, ya jelas nggak mau ngisep lah kok gimana. Jadi kayak ini datang dari story orang gitu, Ica Sage, Ica, gue kira Ica babi doang, ternyata Ica ada kelakuannya begini. Jadi kayak dia ngasih rokok dia gitu ke kucing. Terus kucingnya kan nggak mau kan, maksudnya kayak ya, kucing dikasih rokok ngerti apa, itu sama dia disepin rokoknya gitu, tuh asapnya dilempar ke kucing. Ya tentu ini bakal jadi masalah. Lu gila sih. Mana ditaruh di IG? Ini nggak close friend loh men. Ini bener-bener IG story-nya dia gitu. Dari cara dia ngerokok aja kelihatan kalau dia nggak bisa ngerokok, bahas. Lu tau gak sih orang-orang yang ngerokok tapi taruh mulut doang gitu buat nyari gaya-gayaannya doang biar kelihatan keren. Ini ngerokok nggak ngerti kelakuannya kayak lembang udah mana efeknya tebel. Gak tau, gue jadi kesel sama efeknya. Akhirnya kan perkaranya diviralin kan, rame kemana-mana. Dan ramenya tuh yang rame banget men. Dia tuh kayak belum tahu kalau hal-hal seperti ini ditaruh di sosial media akan jadi masalah. Kayaknya dia nggak tahu itu karena dia masih denial gitu loh. Dan respon dari pelakunya adalah, oh yang ngasih rokok itu bodohnya. Kayak gitu nyiksa, katanya nyiksa itu kan nyekek, diseret, dikerasin. Itu kan cuma digituin, megangnya juga bagus sih. Terlalu bodoh memahami dia berarti. Ya, cari kita yang salah. Ada aja lu heran, gak nyambung dimasukin nyiksa, katanya pandai dia. SS yang kayak gitu, bukan videonya yang dimasukin, agak heran mau jatuhin orang sampai kayak gini. Tapi yang tahu-tahu aja lah ya, tiba-tiba YTTA. Jadi menurut dia sih ya, kan videonya tadi tuh, videonya yang dia ngasepin kucing itu.
Terus SS-an ini datang dari cetetan yang bahasannya lain, bukan bahasan kucing. Menurut dia, tapi dari kalimatnya tuh kayak nyek gitu loh. Sabar kau selalu aja di rumah, kau bayangin aja aku cemana nanti. Ya udah datanglah. Kau kira aku takut sama omongan kau? Aku nggak takut sama omongan amis kau, tahu kau amis omongan kau itu. Wah, bacot. Nah, tiba-tiba berantem sama orang. Gua nggak tahu apakah ini ada hubungannya sama yang kucing tadi atau tidak, tapi ini SS-annya ya kayak memperlihatkan kelakuannya dia seperti apa. Dan Mbak, tolong ini baterainya dicas anjing 2%, lu pakai HP gimana sih? Orang pun langsung nyari akun TikTok-nya lah, IG-nya lah, dan segala macam hal lainnya karena emang ya tipikal selebgram wannabe gitu loh, seleb TikTok wannabe gitu. Dan ketika lu main-main sama orang di internet, ya inilah yang terjadi. Ngatain kucing gembel aja menjadi masalah gede. Dan dia akhirnya melakukan klarifikasi. Tiba-tiba pakai kerudung, lu kayak pejabat tobat lu, Bang. Jadi alim, men. Kayak pejabat ditangkap polisi. Gak usah nantangin kekuatan netizen, apalagi menyangkut hewan. Ntar udah ketangkap nangis. Awas aja damai cuma pakai kertas siap materai. Coba lihat. Mohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan seluruh lembaga pemerhati hewan berkaitan video viral saya beberapa waktu lalu. Terus disamperin sama Pol PP. Oh, ini kantor polisi nggak sih? Ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama internet di sana sih. Maksudnya kayak, ya gini loh. Kalau dia punya jangkauan internet yang luas, harusnya dia tahu kalau udah banyak orang bikin masalah kayak gitu dan akhirnya ketangkap jadi perkara yang gede gitu. Kenapa nggak ada hati-hatinya? Kenapa nggak ada merasa belajar dengan itu? Aneh banget orang. Kasih tahu udah temen lu kalau lagi main terus kelakuannya random gitu, kasih tahu udah. Jangan gitu. Yang ngerekam kan temennya. Kenapa temennya bilang kayak kayaknya jangan deh gitu. Kalau jadi temennya gue tabok. Jangan dong. Nyari masalah aja lu gitu. Anyway, gini. Ini adalah perkara yang terlalu besar untuk tidak dibahas, men. Ini udah kelewat cukup lama, gue tahu. Seminggu mungkin. Januari 3 perkaranya ramai dan seingatan gua, videonya sendiri ini naik pertama kali dari Facebook. Bentar, coba gue cari. Masih ada nggak ya linknya? Ya di private. Pokoknya seingat gua ini emang dari Facebook gitu, dari Facebook, salah satu grup gitulah. Terus dinaikin sama Mas Botski di Twitter, nge-reply tweetnya Om Pai. Dan perkaranya itu, men, gue nggak tahu harus bereaksi bagaimana sekarang karena di Twitter sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang ini berbahaya, ada yang bilang ini menyangkut nyawa, ada yang bilang ngapain lu nyangkut di kap mobil. Somehow jadi perdebatan gitu, gue nggak tahu kan, orang di Twitter punya banyak waktu luang kan, jadi perdebatannya banyak. Tapi intinya orang naik mobil tiba-tiba diberhentiin. Ini ada video yang lebih panjang dari ini, pokoknya kayak tiba-tiba disamperin sama di sub gitu, terus kayak kamu berhenti gitu, berhenti terus dipaksa buka pintu belakangnya gitu. Terus si mas ini tuh kayak ngerekam, ditanya kenapa tidak dijawab. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Nah, terus karena ditanya kenapa tidak ada keluar jawaban, akhirnya kayak tensinya naik, disuruh minggir awalnya. Dia pun bilang kayak mau minggir, oke minggir gitu. Terus ketika mau minggir ini, dia kabur. Tolong perhatikan bapak-bapak ya gini. Bapak di sub yang gini. Dia tuh kabur. Dan karena ada bapak di sub di depan, sepertinya tuh kayak berusaha ingin memberhentikan gitu. Tapi dia ngegas terus dan tiba-tiba baru ketahuan kalau bapaknya nyangkut di situ. Waktu videonya ngarah ke depan ternyata loh, ada bapak di sub di sana, kok bisa nyangkut. Dan men, mungkin ada beberapa dari lu yang anggap ini lucu karena waktu itu gue pun udah bikin dan gue minta maaf tentang itu. Tapi kayak ketika ngeliat sekarang, ini beneran berbahaya loh, men. Maksudnya kayak dia either bisa terpental, bisa jatuh terus dilindes, mobil ini bisa menabrak mobil di depannya terus bapaknya tergencet. Maksudnya kayak banyak sekali dan waktu itu dari video ini doang orang tuh membela drivernya. Waktu itu karena apa? Karena orang nggak tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Dari video yang tersebar itu cuma dilihat kayak dia berusaha diberhentikan oleh Dishub tanpa alasan yang jelas, dan mungkin karena orang punya sentimen tersendiri terhadap Dishub yang gua nggak tahu kenapa. Orang tuh jadi ngebela yang ngevideoin terus marah-marah sama Dishubnya. Anggapannya jadi kayak seolah-olah Bapak Dishubnya pantas mendapatkan itu yang padahal tidak. Dan itulah yang dianggap lucu sama orang-orang kemarin gitu. Kemudian keluarlah klarifikasi. Klarifikasinya ini sendiri ada di cecetan WhatsApp, dan ini juga dikeluarkan oleh banyak orang gitu loh klarifikasinya. Nah, intinya klarifikasinya tuh kayak mau bilang petugas Dishub itu lagi ada monitoring parkir liar. Karena kan seperti yang tadi kita tahu ya, itu tempatnya tuh tempat kayak tempat makan gitu, dan ya banyak yang parkir-parkir sembarang gitulah. Maksudnya kayak lagi ada monitoring perkara parkir jam 3 sore, jam 15.20. Terus yang nyupir mobil, yang ngebawa mobil tadi, datang bolak-balik ngelewatin lokasi yang lagi dilakukan penggebahan parkir liar, ngebawa Avanza. Dari kabar yang gue denger juga dia bolak-baliknya 4 kali sambil mengacungkan jari tengah ke para petugas Dishub Setiabudi. Nah ini gue nggak tahu nih apa yang terjadi. Mungkin dia pernah diusir juga kayak gitu terus dia kesel. Mungkin dia ingin menunjukkan kemarahannya karena kayaknya dia ojek online apa kalau gue nggak salah. Tapi yang mengacukan jari tengahnya ini akhirnya ngebikin Dishubnya kesel. Itulah alasan terciptanya video yang Dishubnya tuh kayak langsung berusaha buat ngebuka pintu terus yang marah-marah gitu. Oh ini awal bangetnya nih. Kayak diberhentiin, mungkin diapalin mobilnya kali ya. Mobilnya diapalin terus diberhentiin. Dishub manggil temennya. Terus kayak langsung maksa buka pintu gitu. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Nah, masalahnya adalah ya yang jadi pertanyaan kan gitu. Kenapa ketika ditanya kenapa tidak ada jawaban? Itu yang membuat perkaranya jadi ramai sekali. Mobil tersebut diberhentikan oleh petugas Dishub dengan maksud menanyakan maksud tujuan AR, supir tadi, yang mengajukan jari tengah, cuman sambil merekam. Namun AR tidak mau mengklarifikasi maksud dan tujuannya melakukan hal tersebut dan memilih kabur. Nah ini nih, ini yang rancu karena Dishubnya nggak nanya. Maksud kamu apa tadi kayak gitu kan? Jadi jelas gitu. Nah yang dipermasalahkan adalah ada petugas Dishub bernama YI yang terbawa karena posisinya tepat ada di depan mobil, nyangkut di kap mobil dengan berpegangan hanya pada wiper dan kap mobil. Oke. Di atas mobil juga bapaknya sempat bilang kayak, ini bahaya ini, gitu-gitu kan. Bahaya ini gitu. Kenceng lagi. Serem. Terbawa di atas kap, Jalan Rusuna Said, Setiabudi arah utara lalu menabrak motor. Nah, ini yang jadi masalah lainnya. Menabrak motor berdasarkan kesaksian yang dilihat oleh pengemudi motor lain. Akhirnya sama pengemudi motor lain, mobil itu langsung dikejar, terus ngeliat Dishub yang nyangkut di atas mobil, akhirnya dikejar terus sampai akhirnya diberhentikan dan ditangkap di lokasi Jalan Kusuma Atmaja. Jalan Kusuma Atmaja. Kusuma Atmaja. Berapa jauh ya? Coba ya. 8 menit. 8 menit lumayan, bro. Deg-degan itu gua kalau jadi dia mah. Buset. Bye-bye masuk angin. Habis itu orang sama mobilnya dibawa ke Polsek Setiabudi buat dimintain pertanggungjawaban dikarenakan kurang bukti otentik untuk rekaman tabrak lari yang nabrak motor tadi. Kasus ini ditutup dengan damai dan kekeluargaan serta permintaan maaf dari pihak AR kepada Dishub dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela itu. Ya meskipun masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah laporan ini valid atau enggak, tapi ya ini dari pihak kepolisian, itulah sudut pandangnya ya. Pokoknya terus setelah ketangkep itu dibawa sampai malam, kayaknya sampai akhirnya ngelakuin klarifikasi. Baik, selamat malam semua. Kami atas nama keluarga Randa Andika Ismau, kami dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini mana yang air tuh mana ini? Ini keluarganya gitu. Ini yang nyangkut di kap mobil. Ini polisi kayaknya.
Tapi intinya ya ada permintaan maaf. Dan salamannya canggung sekali, awkward sekali, salaman juga dong. Pak, yuk. Ya, salaman juga, oke. Kami juga terima kasih banyak atas bapak-bapak dari kepolisian yang memediasi kami untuk kami mulai menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Dan udah masalahnya selesai, men. Cuma tentu ini akan menjadi sesuatu yang diingat banget nih kalau ada rewind tahun 2024. Ini harus keluar paling pertama, men. Karena jadi Tom Cruise tiba-tiba, bro. Maksudnya Bapak Disu tuh tidak dibayar lebih untuk jadi Tom Cruise kayak gini. Yap, that's me. You probably wondering how I ended up in this situation. Oh ya, dan satu hal yang gue lupa untuk kita perdebatkan adalah tadi, men. Disub itu tidak memiliki hak untuk memberhentikan kendaraan pribadi, kan? Ini sepengetahuan gue aja, lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Tapi seingat gue yang hanya boleh memberhentikan kendaraan pribadi kalaupun dia melanggar hukum adalah polisi lalu lintas. Gue takut salah. Jujur gue takut salah. Boleh gak sih? Kalau ada pertanyaan tersendiri, boleh nggak mobil pribadi di-stop oleh Disub? Itu enggak, karena domainnya kendaraan pribadi ada di polisi lalu lintas, bener kan? Disub menindak itu angkutan umum, angkutan penumpang, angkutan barang, iya gitu. Jadi kalau emang permasalahannya ada di jari tengah dan bolak-balik 4 kali itu, personal berarti. Mendebat capres gitu. Kan kalimatnya adalah petugas Disub mencoba memberhentikan mobil tersebut untuk bertanya alasan pengemudi melakukan hal itu. Nggak kedengeran di video ada kalimat kayak nanyain maksud kamu apa jari tengah gitu. Ya damai. Orang pada kecewa ketika ini damai, jadi kayak tidak tertarik lagi. Ya damai, kok damai gitu. Tambah lagi satu stuntman Fast and Furious ya. Ya ampun, ada yang masukin backsound warkop lagi. Anjing, kabarnya dia udah ke bawah sampai Banyuwangi, bentar lagi nyebrang ke Bali, Bang. Kenapa sih? Tapi ya gitu ya. Itu sudah jelas. Maksudnya dari kemarin kan banyak orang yang nganggap ini keren, kocak, jadi meme segala macam bla bla tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya adalah demikian. Menurut lu aja nih, gue nanya dulu, menurut lu ini kesalahan kedua belah pihak atau kesalahan satu pihak, atau kita pakai hukum sebab akibat karena Disub nggak akan ngeberhentiin kalau supirnya kagak nge-fuck you-in, tapi kan di sisi lain kayak alasan dia nge-fuck you-in apa? Apakah karena pernah diberhentikan atau pernah diapain gitu-gitu kan? Tar dulu. Kan Disub hanya berhak memberhentikan mobil angkutan umum gak sih tadi kalimatnya? Kalau ojek online, maksudnya driver mobil ojek online hitungannya dia angkutan umum gak tahu. Perdebatannya itu akan jadi panjang, tapi kayak ya at least you know lah, the more you know. Anggap aja ini adalah permulaan dari 2024 rewind ya. Lalu aftermath-nya apa? Setelah itu ada kalimat ini sih. Ada kalimat kayak mau dilaporkan ke polisian, sempat ada kalimat demikian yang padahal udah damai di hari yang sama. Setuju dilaporin atas perbuatan tidak menyenangkan karena nggak ngerekam video full sampai selesai. Ya Allah. Padahal gue nunggu banget part 2-nya. Kenapa nggak dipasang dashcam sih? Maksudnya biar kita tahu gitu sih. Ainus bilang terlalu kocak. Ya Allah, padahal bahaya. Ada yang bilang ini mirip scene GTA. Hipsi Hoyer bikin remake-nya. Mas bahaya. Agak bahaya loh ini. Mas. Wipernya nyala. Iya, kenapa waktu itu wiper kagak diituin? Ya gini, menurut lu gimana? Apakah ini akan menjadi satu lucu-lucuan aja atau sesuatu yang serius atau gimana? Karena emang ya banyak titik-titik dan tanda tanya di tengah-tengahnya gitu. Terus ada kasus ojol di Bali. Nah, ini jadi perkara juga nih karena masih ada hubungannya sama ojol ya. Tadi kan kita udah ngebahas ojol, sekarang ojol juga tapi bedanya di Bali ya, bagus, bridging tuh. Jadi ada sebuah video gitu tersebar, video ini direkam sama bule.
Lu mau tahu apa yang lebih gila lagi nggak? Tiba-tiba ada perkara berita yang bilang kalau ada alien setinggi 8 sampai 10 kaki, which is kayak yang 3 meteran. 3 meter ditemukan di Miami. Yo, alien is coming. Wah, gokil lah.